Melanjutkan spoiler sebelumnya di mana Phil Gathering akhirnya mencapai puncak persaingan. Setelah situasi kembali normal, Swan Kongzi pun perlahan berjalan maju sembari tersenyum ke seluruh stadion dan berkata, "Karena petir surgawi telah menyebar, para kompetitor silakan tunjukkan pil obat kalian masing-masing." Begitu suara ini terdengar, para alkemis pun segera menyerahkan pil obat yang sudah mereka sempurnakan. Pil terendah yang muncul berada di tingkat 7 dan paling tinggi berada di tingkat 8. Bisa dilihat hanya ada 5 pil tingkat 8 yang berhasil disempurnakan. Dan di antara kelima pil tersebut, Dan Chen beserta Cao Ying menduduki posisi terendah. Sedangkan 3 pil tingkat 8 yang tersisa adalah buatan Old King Hua, Old Mugu, dan terakhir adalah milik Xiaoyan. Berbeda dengan Dan Chen dan juga Cao Ying, ketiga pil ini telah berhasil membangkitkan aura spiritual, di mana pil milik Old King Hua memancarkan aura beruang, sedangkan pil milik Old Mugu memancarkan aura harimau ganas dari petir 4 warna. Dan terakhir, pil milik Xiaoyan tampak sangat mendominasi dan memancarkan aura naga yang terbentuk dari petir 5 warna. Setelah memeriksa semua pil yang ada, Swan Kongzi pun perlahan tersenyum dan akhirnya mengumumkan, "Spiritualitas sangatlah dihormati dalam pil obat. Oleh sebab itu, aku umumkan secara resmi bahwa pemenang puncak Phil Gathering kali ini diberikan kepada Xiaoyan." Setelah ucapan singkat ini terdengar, seluruh tatapan mata pun serentak tertuju ke atas arena. Sesaat kemudian sorakan penuh semangat pun seketika meletus dan bergema ke segala penjuru. Xiaoyan pun mengabaikan keributan besar di sekitarnya. Sambil menghela nafas lega, dia lantas menatap langit sembari bergumam, "Guru, aku tidak mengecewakanmu." Cao Ying dan yang lainnya pun menunjukkan senyum bahagia ketika melihat Xiaoyan menjadi pusat perhatian. Tidak diragukan lagi, dia saat ini benar-benar telah menjadi orang paling mempesona di atas arena. Bagaimanapun, juara Phil Gathering merupakan kualifikasi tertinggi yang bisa dicapai para alkemis di seluruh penjuru benua. Tentu saja orang yang paling tidak terima secara alami adalah Old Mugu, mengingat posisi juara yang sudah berada di genggamannya tiba-tiba saja direbut oleh seorang bocah. Meskipun begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa meratapi kekalahannya. Dengan ekspresi dingin, Xiaoyan pun menatap Old Mugu dengan niat membunuh yang membara. Setelah masalah 3000 Burning Flame selesai, dia pasti akan membuat perhitungan dengan bajingan tua ini. Karena boneka siluman sudah mencapai kelas Douzun, maka di pihaknya kini ada 3 Douzun termasuk Xiao Yeshen dan juga Tian Huo. Dengan line up semacam ini, Xiaoyan yakin tidak akan sulit bagi mereka untuk menghabisi Old Mugu ke depannya. Selang beberapa waktu, Swan Kongzi pun akhirnya kembali bersuara dan mengatakan, "Xiaoyan, sebagai pemenang kau akan diberikan kualifikasi untuk menjadi 3 tetua agung menerapil di masa depan. Sesuai dengan apa yang aku katakan sebelumnya, kau juga akan diberikan metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai hadiah juara." Setelah mengatakan itu, Swan Kongzi pun lantas memberikan sebuah gulungan berisi metode pelatihan jiwa kepada Xiaoyan. Kegembiraan pun melonjak di wajah Xiaoyan. Selain 3000 Burning Flame, metode pelatihan jiwa ini merupakan salah satu tujuan utama Xiaoyan mengikuti kompetisi Phil Gathering. Sesaat kemudian, Swan Kongzi pun lalu menambahkan, karena posisi juara telah diputuskan, mereka yang berhasil memasuki peringkat 10 besar akan diberikan kesempatan memasuki alam bintang dan menaklukkan 3000 Burning Flame dalam 2 hari ke depan. Tentu saja bukan hanya Xiaoyan yang merasa bersemangat. Para pemenang lainnya terutama Old Mugu sangat antusias mengingat api surgawi ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang alkemis. Persaingan baru pun kembali terjadi, namun kali ini bukan lagi perihal Phil Gathering, melainkan siapakah yang akan berhasil membawa kembali 3000 Burning Flame yang sangat legendaris. Setelah pengumuman tersebut, Phil Gathering pun resmi ditutup dan para penonton perlahan mulai pergi meninggalkan arena kompetisi. Singkat cerita, malam pun tiba dan kini Xiaoyan tengah beristirahat di ruangan pribadinya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah memulihkan diri cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya pergi ke sebuah aula besar untuk menemui Xiao Yeshen dan yang lainnya. Akan tetapi Xiaoyan tidak berlama-lama dan bergegas pergi karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan para tetua agung menerapil. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya tiba di puncak menara. Begitu membuka pintu aula, terlihat di sana sudah ada Dan Chen, Cao Ying beserta Song Qing yang sudah datang lebih awal. Selain mereka, 3 tetua agung juga sudah berada di aula tersebut dan menunggu kedatangan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memberikan salam penghormatan, Swan Kongzi pun lantas memperkenalkan Tian Leixi dan juga Xuan Yi kepada Xiaoyan. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu bahwa Xuan Yi memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yao Chen sehingga Xiaoyan bisa memanggilnya dengan sebutan Bibi. Perkenalan singkat ini secara alami membuat Xiaoyan cukup terkejut. Apakah sosok wanita ini adalah pasangan hidup gurunya? Wajah Xuan Yi pun tampak kemerahan, dia segera mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Apakah benar kau adalah Xiaoyan? Sepertinya orang tua itu benar-benar berhasil mendapatkan murid yang menakjubkan."
Dikarenakan semua orang sudah berkumpul, Suan Kongzi pun sontak kembali membahas topik utama dan berkata, "Tidak lama lagi wilayah bintang akan segera dibuka, dan kalian semua akan dikirim ke sana untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame. Wilayah bintang sendiri merupakan sebuah ruang khusus yang kami ciptakan bersama-sama. Selain itu, kami juga menambahkan segel yang sangat kuat di dalam ruangan khusus tersebut. Karena segel yang berkepanjangan itulah 3000 Burning Flame memiliki dendam yang sangat besar terhadap Menara Pil, terutama kami bertiga. Jika dia sampai lolos, hal ini akan menjadi bencana bagi Menara Pil. Oleh karenanya, api surgawi ini tidak boleh lepas apalagi sampai jatuh ke tangan Aula Jiwa. Begitu wilayah bintang terbuka, kami bertiga harus menjaga segel dan tidak bisa masuk ke dalam. Oleh karenanya, kami berharap kalian akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Mugu. Jika dia sampai melakukan sesuatu yang salah, kalian harus segera menghancurkan Manik Yok ini. Dengan begitu, para ahli Menara Pil akan segera datang untuk membantu." Setelah mengatakan itu, Suan Kongzi pun lantas menyerahkan 4 Manik Yok kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Kelompok Xiaoyan pun segera mengangguk, sepertinya pertarungan di dalam wilayah bintang akan sangat berbahaya. Setelah membahas semua itu, kelompok Xiaoyan pun akhirnya pamit dan pergi meninggalkan aula tersebut. Sesampainya di pintu depan, Cao Ying pun tiba-tiba menghampiri Xiaoyan. Sambil tersenyum manis, dia lalu berkata, "Karena kita menggunakan jalur yang searah, bukankah lebih baik untuk pergi bersama?" Sikap Cao Ying ini jelas membuat Xiaoyan cukup tercengang. Pada awalnya dia mencoba menolak dan membiarkan gadis tersebut pergi bersama Song Qing. Namun karena Cao Ying terus memaksa, Xiaoyan pun akhirnya setuju dan mengikuti keinginannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di ruangan peristirahatan. Tepat ketika Xiaoyan ingin mengucapkan salam perpisahan, pintu aula pun tiba-tiba saja terbuka diikuti dengan kemunculan Xiao Yishen. Meskipun penampilannya sedikit dingin, namun pesona yang dipancarkan tidak kalah saing dengan Cao Ying sang penyihir. Tatapan dingin pun melintas di mata kedua wanita tersebut seakan-akan menunjukkan rasa tidak suka satu sama lain. Setelah basa-basi beberapa saat, Xiao Yishen pun memberitahu Cao Ying untuk segera kembali, dikarenakan Xiaoyan masih harus merundingkan beberapa hal penting. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berpisah dan kini Xiaoyan pun kembali ke ruangannya. Sesampainya di dalam, terlihat di sana sudah ada Xian yang tengah bersantai dan menunggu kepulangan Xiaoyan. Sambil tertawa lembut, Xian pun sontak bersuara, "Xiaoyan, tanpa bantuanku, aku jamin kau tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame." Perkataan Xian ini secara alami membuat Xiaoyan terkejut dan segera bertanya maksud dari ucapannya itu. Xian pun meringkuk mulut kecilnya dan menegaskan, "Xiaoyan, apakah kau berpikir mampu menaklukkan api surgawi itu? Bahkan 3 tetua agung Menara Pil saja tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlebih 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasannya sendiri dan sangat berbeda dengan Fallen Heart Flame di Akademi Jianan kala itu." Sebuah kebanggaan pun perlahan melonjak di wajah Xian. "Aku bisa saja memberikanmu sebuah solusi, namun kau harus berjanji untuk memberikanku ramuan obat terbaik setiap harinya." Setelah mendapat persetujuan dari Xiaoyan, Xian pun tersenyum puas sembari mengepalkan tinju kecilnya. Sesaat kemudian cahaya ungu pun melonjak dari tangannya dan berubah menjadi seekor naga ungu berukuran setengah kaki. "Aku dengar kakak Xiao Yishen menyebutkan bahwa kau pernah memasuki wilayah bintang 1 kali. Aku pikir 3000 Burning Flame yang kau lihat seharusnya tampak seperti ini." Xiaoyan pun perlahan mengangguk dengan penuh keheranan. Bagaimana mungkin Xian bisa mengetahui persis bentuk api surgawi tersebut? Terlebih api ini mengambil bentuk naga, lalu apakah 3000 Burning Flame memiliki semacam hubungan dengan klan naga Void kuno? Di samping itu, hal ini juga secara alami membuat Xiaoyan sepenuhnya yakin bahwa Xian memang anggota dari klan kuno tersebut. Dengan senyum penuh kebanggaan, Xian pun lalu bertanya kepada Xiaoyan, "Tahukah kau mengapa 3000 Burning Flame ini mengambil bentuk klan naga milikku? Itu semua dikarenakan api surgawi tersebut telah dipelihara oleh leluhur klan naga Void kuno di masa lalu. Informasi ini aku dapatkan ketika kembali ke klan sebelumnya. Menurut informasi yang ada dahulu kala ketika 3000 Burning Flame masih berada dalam bentuk bayi, ada salah seorang leluhurku yang menemukannya. Namun pada saat itu kondisi api surgawi tersebut masih terlalu lemah. Oleh karenanya leluhurku meninggalkan sebuah segel naga di dalam nyala api tersebut. Itulah sebabnya 3000 Burning Flame tumbuh dan mengambil bentuk naga menyerupai klanku." Wajah Xiaoyan pun kini semakin dipenuhi keterkejutan. Jika benar api surgawi tersebut sudah memiliki tuan, bukankah semua usahanya selama ini akan berakhir sia-sia? Xian pun memahami isi pikiran Xiaoyan dan memberitahu bahwa leluhur yang dia bicarakan itu sudah lama menghilang dan kemungkinan telah tewas. Meskipun hal ini cukup merepotkan, namun Xiaoyan harus bersyukur karena segel tersebut akan mempermudah tujuannya. Sesaat kemudian Xian lantas memberikan Xiaoyan sebuah botol giok berisikan esensi darah miliknya. Dengan hati-hati Xian lantas mengeluarkan esensi darah tersebut ke telapak tangan Xiaoyan.
Begitu darah ini mendarat, sebuah simbol aneh pun tiba-tiba muncul dan melekat di telapak tangannya. Meskipun segel ini sangat membantu, namun Xian memberitahu bahwa itu bagaikan pisau bermata dua. Jika berhasil, Xiaoyan akan sepenuhnya mengendalikan api surgawi tersebut. Namun jika dia sampai gagal, maka api surgawi itulah yang akan mengendalikannya. Xiaoyan pun termenung sejenak walau metode ini sangat beresiko, namun itu dapat meningkatkan peluang keberhasilannya. Jika dia memutuskan untuk bertarung secara langsung, jelas mereka semua akan dikalahkan dengan mudah. Mengingat 3000 Burning Flame memiliki kemampuan regenerasi tanpa batas dan bisa dianggap setara dengan keabadian. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.